Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Prasetya Fadi Aditya dan rekan saya Alika Nugraha yang selama 30 menit ke depan akan menemani Anda dengan cerita-cerita menarik di sepak bola hanya di propaganda program sepak bola. untuk Anda. Mantap sekali. Kalau di segmen pertama ini kita bakal ngebahas soal Luton Town. Luton Town. Yang mana dia ini dipastikan promosi ke Premier League. Ini naskahnya dari teman saya yaitu Teguh. Jadi kisah promosi tim dari divisi bawah itu tuh sebenarnya biasa banget Kak. Tapi karena tokoh utamanya adalah Luton, ceritanya jadi istimewa. Betul. Dan ini sama kayak cek toko sebelah 2. Oke. Nah, setelah Giselnya diganti, kan dia pemeran utamanya tuh. Ganti pemeran, jadi kerasa istimewa. Jadi nggak kebayang-bayang lagi gitu. Gak kebayang yang 19 detik ya? Bukan, kan ada pemeran baru. Pemeran barunya tuh cakep banget Kak. Saya kira takut salah fokus. Oh iya sih. Iya, Mas Basuki tuh, aduh ganteng banget. Bukan Mas Basuki. Bukan BTP dong, Laura Basuki. Nah, jadi emang kisah Luton Town ini kayak dongeng. Jadi emang kalau dibandingkan dua tim lainnya tuh Burnley sama Sheffield. Jadi yang lolos kan ada 3 tuh. Luton kan nggak terasa spesial. Kalau Sheffield sama itu karena ya biasa aja lah tadi. Tapi kalau Luton ini kayak dongeng karena pada tahun 2007-2009 mereka ini mengalami kesulitan keuangan dan mismanagement. Jadi ada ini yang membuat mereka mendapatkan pengurangan 30 poin dari pengelola liga. Luton bahkan didepak dari NFL waktu itu dan terjerumus ke National League, divisi kelima Liga Inggris. Jadi ya ceritanya ini seru banget lah. Nah, perubahan signifikan baru terjadi di bawah kepelatihan John Steele. Luton berhasil keluar dari klub non-league pada 2014. Kemudian di bawah asuhan Nathan Jones, Luton ini berhasil menggapai divisi Championship dengan menjuarai League One di akhir musim 2018-2019. Ini jadi pertanyaan, siapa sih sebenarnya Luton ini? Dan kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu Kak. Ini ada kiprah Luton di kompetisi teratas Liga Inggris. Betul. Nah, fakta menunjukkan bahwa Luton ini belum pernah berkiprah di kompetisi teratas Liga Inggris, yaitu Premier League. Nah, Luton terdegradasi dari First Division saat itu kompetisi teratasnya beberapa bulan sebelum pembentukan Premier League. Sebelum Premier League dia terdegradasi. Nama IPL di tahun 1991-92, betul. Luton juga pernah menjadi buah bibir di kalangan penggemar sepak bola Inggris pada 1 dekade lalu. Karena Luton ini menjadi tim non-league pertama yang menyingkirkan wakil Premier League di Piala FA yaitu Norwich City. Bahkan itu terjadi di markas mereka gitu. Nah, Carrow Road yang jadi markas Norwich itu jadi saksi sejarah mereka. Dan FYI aja waktu itu si Norwich ini diperkuat oleh Harry Kane yang dipinjamkan oleh Tottenham Hotspur. Jadi ya David lawan Goliath lah waktu itu. Kalau Tony ini pernah jadi buah bibir, kalau Keanu ini buah enol. Karena dia di Instagramnya anehnya suka di endorse sama produk-produk cewek. Bener. Iya kayak misalkan daster, terus kerudung gitu. Aneh sih. Buah enol. Nah terus katanya ada pertanyaan Kak, emang Luton tuh bener ya? Dia itu main di stadion yang tidak layak untuk Premier League. Nah jadi Luton ini bermarkas di Kenilworth Road sejak tahun 1905. Sebelumnya Luton pernah bermain di lapangan Dellow Lane yang terletak di dekat stasiun kereta Luton. Namun mereka pindah karena para pemainnya komplain sering tertutup asap kereta api saat bermain bola. Itu kayaknya dari segi suara juga gak enak sih. Keras banget pasti. Keganggu ya. Sementara kalau di Pekanbaru, para pemain ini komplain karena tertutup asap kebakaran hutan. Jadi saya mikirnya ke stasiun kereta juga loh. Luton pun akhirnya pindah ke Dunstable Road, tapi cuma bertahan 8 tahun karena mengalami kesulitan keuangan dan akhirnya dijual menjadi perumahan warga. Barulah Luton pindah ke Kenilworth Road yang berjarak hanya 200 meter. Nah, ngomong-ngomong soal perumahan Kak, kita ini udah menyusun nama-nama jalan yang unik di Indonesia. Ini sedikit intermezzo ya. Jadi ada jalan yang unik ini namanya Jalan Kaki. Jalan Kaki ini literal istilah bukan? Bukan, namanya Jalan Kaki. Berarti nama dia kaki sebenarnya. Kaki, lokasinya ada di Pontianak Kak. Terus ada juga nih jalan terbaik. Bisa kamu temukan di Cilengsi. Jadi namanya beneran jalan terbaik. Jalan terbaik. Bener-bener. Terus ada juga Jalan Cinta Damai. Wah, ini ada di Cimahi, Jawa Barat.
Berikutnya jalan berbahaya. Bisa banyak begal. Gak literally ini kalaupun aman dia namanya tetap jalan berbahaya di daerah Banjarnegara. Nah yang unik ini Alika bisa coba datang ke daerah Wates di Jogja Kak. Wates. Karena ada namanya jalan Siratal Mustaqim. Jadi kecil banget jalannya. Itu simulasi di alam bangsa. Jadi kalau jatuh sedikit aja ke neraka. Kayak cerita Surgoku dulu ada tuh, itu katanya jembatan Siratal Mustaqim. Iya. Nah saat ini Stadion Kenilworth Road ini adalah salah satu stadion tradisional khas sepak bola Inggris yang masih bisa kita saksikan. Kapasitas penontonnya hanya sekitar 10.000 kursi dan terletak di kawasan pemukiman penduduk. Yang kalau di zoom out tuh bakal rumah warga. Yeah. Bahkan rumah-rumah itu bertentangan dengan stadion harus memindahkan terlebih dahulu mobil-mobilnya yang terparkir di depan rumah setiap laga kandang ditonton. Yang kayak biasa tuh kalau di Indonesia ada rumah gak punya garasi parkir di jalan. Di jalannya tuh kan dipasang kanopi. Yang mana itu mengundang emosi warga sekitar. Bahkan ada yang dipagari. Tiba-tiba disemen. Bahkan ada Kak, saya pernah lihat ya. Jadi ada yang protes kan ke wali kota Gibran. Oke. Katanya tuh Mas Wali ini ada yang parkir di tengah jalan bahkan ada di kanopi. Terus ada yang ngebalas, dasar lu ini aja sama tetangga, iri aja sama tetangga. Punya mobil. Padahal mah orang etika ya. Gibrannya balas, sudah ditertibkan. Jadi kayak ini sih orang itu kayak yang punya mobil. Bodoh amat ya. Nah, jadi persoalannya si Stadion Kenilworth ini tidak memenuhi standar kompetisi Premier League. Jadi kan memang mungkin ya takutnya nanti ada fans tim gede mau bertandang kan jadi susah ya. Sehingga membuat mereka baru saja dipastikan promosi ini harus cepat melakukan pembenahan. Dan di mana-mana di dalam segala lini lah dalam waktu kurang lebih 3 bulan saja karena Premier League kan udah mau jalan juga ya. Nah syarat yang belum dipenuhi itu tuh kan kayak ruang media, executive box, ruang broadcasting bagi stasiun TV, ruang fasilitas VAR, bahkan penerangan stadion. Karena kalau nggak salah Kak, di Luton ini penerangannya masih pakai yang 5 watt. Buat ngingetin ayam. Itu buat jangan kan ke stadion di bangku penonton aja nggak kelihatan dong. Ada tau nggak sih lampu 5 watt itu kan buat telur ya? Fungsinya buat apa? Menghangatkan dong. Iya. Itu tuh biar di masa depan si telur ayam yang nantinya bakal jadi ayam ini bakal terbiasa. Jadi saat dijadikan fried chicken dia udah terbiasa tuh Kak. Ini dark jokes tapi buat ayam. Wah. Itu masa depannya dia sudah terlatih. Jadi the best gitu. Padahal bisa disawasi sama pecinta ayam. Renovasi besar-besaran itu ditaksir memakan biaya 8 sampai 10 juta pound. Wow. Namun dengan keistimewaan Kenilworth Road, Luton pun sadar bahwa langkah besar pun memang harus diambil. Nah, pada 2019 Luton mendapatkan persetujuan dari Dewan Kota untuk membangun stadion yang lebih representatif. Bikin baru akhirnya. Bikin baru itu tuh udah dari 2019 ya. Nah, mereka pun berharap bisa pindah ke stadion baru berkapasitas 23.000 penonton yang rencananya baru bisa digunakan 2026, 2027. Masih lama juga ya. Selama. Kenapa masih lama? Karena Luton pun tidak menduga dia bakal ke Premier League secepat ini. Betul sih. Ini aja cerita di balik pelatih yang membawa kesuksesan untuk Luton Town. Betul. Jadi ada dari sejarahnya nih Rob Edwards. Pelatih kelahiran 1982 yang artinya dia masih 40 tahun. Musim debutnya sebagai pelatih kapal membuat kesebelasan julukannya itu si ini Forest Green Rovers promosi sebagai juara League 2 atau kompetisi divisi keempat Liga Inggris. Nah, Mei 2021. Betul. Dan langsung pindah untuk menukangi Watford. Yang waktu itu baru saja terdegradasi dari EPL. Nah, hanya dalam hitungan 4 bulan si Edward ini dipecat Watford karena performa tim yang inkonsisten. Nah, Luton yang baru saja ditinggalkan pelatihnya Nathan Jones ke Southampton langsung merekrut si Rob Edwards ini. Penunjukan ini sempat menjadi sorotan karena Luton dan Watford adalah tim yang bertetanggaan dan merupakan rival terdekat secara jarak kota yang cuma 26 km. Jadi ya pelatih yang pindah ke tim rival lah. Tim rival yang mana deket banget ya si rivalnya teh. Mengisi kursi yang ditinggalkan oleh Nathan Jones sebenarnya tekanan cukup besar. Soalnya di bawah Jones, Luton ini berhasil secara tahap demi tahap menjadi tim yang finish lebih baik setiap musimnya. Divisi keempat, ketiga, kedua, ke satu. Apalagi musim sebelumnya nih, Luton ini berhasil mencapai babak playoff sebelum dikalahkan oleh Huddersfield Town.
Ternyata Rob Edwards mampu menjawab tantangan yang diberikan manajemen dan juga supporternya Luton. Edwards sebanyak mengandalkan para pemain muda yang berasal dari klub-klub di Premier League. Dalam waktu 6 bulan saja, Luton berhasil menjuarai babak playoff dan kembali tampil di divisi teratas setelah lebih dari 3 dekade absen. 30 tahun berarti 30 ya. tahun. Nah, ada juga cerita siapa aja nih pemain bintang dari Luton Town. Ini mungkin terasa klise, tapi si Luton ini dibangun di atas kolektif yang lebih menonjol daripada pemain bintang. Jadi permainan tim lah. Betul. Nah, bisa dikatakan tidak ada pemain bintang kalau dilihat dari pengalaman dan juga gaji. Saat ini bahkan pemain dengan gaji termahal adalah Marvelous Nakamba. Pemain yang dipinjam dari Aston Villa pada awal Februari dengan gaji 29.000 pound per pekan. Itu paling gede lah. Paling gede, sekitar 600 juta seminggu lah ya. Dan saya juga ini sebenarnya kurang tahu di Marvelous Nakamba ini pemain siapa ya? Iya, pemain mana? Sebenarnya namanya udah kelihatan lah. Dia pemain jago gitu maksudnya. Dia tuh kuat, cepat, lincah iya, gitu. Dan dia punya kekuatan superhero. Apa tuh? Marvelous. Iya. Nah, salah satu yang menonjol tuh sebenarnya adalah gelandangnya Kak, yaitu Pelly Rudok Mpanzu. Ini juga kelihatan. Kelihatan. Yang sudah di klub sejak 2013-2014 Kak. Bahkan waktu mereka masih main di National League. Pemain kelahiran London yang memilih memperkuat Timnas Republik Demokratik Kongo. Nah, ini juga udah kelihatan ya. Keturunan kali. Ini menjadi salah satu pemain penting di lapangan dan ruang ganti Luton. Jadi si Pelly Rudok ini kini mencatatkan sejarah baru sebagai pemain yang berlaga dari divisi kelima hingga divisi teratas Inggris dengan klub yang sama. Iya, berarti dia kalau dari tahun itu emang berarti dia emang di tim yang sama, tapi mengalami peningkatan karir lah. Peningkatan karir. Keren. Di posisi penjaga gawang ada nama Ethan Horvath yang juga memainkan peran penting. Kiper yang dipinjam dari Nottingham Forest ini juga pemain timnas Amerika Serikat saat ini. Dia ini tampil konsisten dan beberapa kali melakukan penyerapan penting sepanjang musim. Nah, Horvath mencatatkan 20 near bobol sepanjang musim 2022-2023. Luton juga menggaji Horvath 12.000 pound per pekan, dan itu adalah gaji tertinggi kedua setelah di si Nakamba ya. Terus ada juga striker yang namanya Carlton Morris yang memegang peranan vital dalam lini serang Luton. Sebanyak 20 gol dari total 61 gol yang berhasil disarankan Luton musim ini merupakan bukti nyata ketajaman si Carlton Morris. Morris juga mencatatkan rekor tertinggi 10 man of the match di divisi Championship. Ini bareng sama Joao Pedro dari Watford dan juga Victor Gyökeres dari Coventry City. Ada juga kapten Luton yang bernama Tom Lockyer yang juga berperan penting. Back timnas dari Wales ini memegang peranan sentral di lini pertahanan Luton sepanjang musim. Dalam malam penganugerahan yang diadakan di Luton Town pada 4 Mei lalu, Lockyer ini meraih 5 penghargaan sekaligus: Away Player of the Season, Junior Haters Player of the Season, Internet Player of the Season, dan Player of the Season. Gila, yang ini sama kayak award kayak di SCTV. Jadi bikin sendiri aja. Bikin sendiri awardnya ya. Ya, awardnya kan ini buat internal Luton, jadi ya bodo amat gitu. Makanya bisa ada banyak penghargaan. Itu Junior Haters Player of the Season itu apa? Saya juga gak ngerti. Lockyer ini sayangnya mengalami insiden yang mengakibatkan dirinya harus dilarikan ke rumah sakit terdekat akibat terjatuh kolaps pada menit ke-11 babak pertama. Lockyer akhirnya dikonversi selamat dan merayakan promosi Luton ke Premier League dari atas kasur rumah sakit bersama keluarganya. Jadi ada cerita ini juga nih yang mengharukan lah, karena kapten yang membawa Luton sepanjang musim tuh harus merayakannya di rumah sakit. Iya, promosinya. Nah, ini juga yang gak kalah penting Kak, soal gaya bermain. Jadi gimana sih gaya main Luton? Jadi Luton ini adalah salah satu tim divisi Championship yang bermain dengan 3 back sejajar di musim ini. Mereka ini hanya mengandalkan soliditas di lini tengah dan melancarkan serangan balik cepat, terutama di sisi kiri. Luton di bawah arahan Edwards tidak mengandalkan penguasaan bola dan cenderung bersabar menunggu dalam hal membangun serangan. Sebaliknya, mereka secara kolektif bekerja keras untuk melakukan pressing dan memenangkan bola dari lawan. Catatan kandang Luton juga bisa dibilang impresif karena lebih banyak mencetak gol saat berada di kandang dan memenangi laga-laga penting, salah satunya menumbangkan Middlesbrough asuhannya Michael Carrick pada babak semifinal playoff dengan skor 2-1 di Kenilworth Road. Jadi mungkin di Premier League pun kalau misalkan mereka masih menggunakan pola yang sama, tim-tim besar pasti bakal kesusahan karena lewat serangan balik. Tidak akan diduga lah permainannya. Tidak akan diduga. Nah, ini julukannya yang melekat sama Luton itu adalah The Haters. The Haters. Para pembenci. Iya, yang mungkin tidak punya haters sebenarnya karena The Haters ini adalah julukan dari klub yang didirikan pada 1885 ini. Kota Luton sejak dulu itu dikenal sebagai kota penghasil hat.
atau topi haters bundar. Iya, topi. The haters. Emang agak kedengarannya dia kayak haters ya. Iya. Dan itu udah terkenal melekat bagi mereka sejak abad ke-17. Ke-17. Itu asal muasal mengapa Luton ini mendapat julukan The Haters. The haters. Untung mereka juga gak ada peraturan pakai topi semua tuh pemain. Iya benar. Biar lengkap tuh semua. Dan juga Luton ini mungkin akan dipandang sebelah mata karena segala keterbatasannya. Namun rasa-rasanya semua cerita menarik dari klub kecil ini membuat penikmat Liga Inggris musim depan akan menaruh simpatinya terhadap Luton Town. Luton Town, betul banget ya. Di si Luton ini tuh justru jauh lebih menarik daripada dua klub yang promosi lainnya gitu sama ya. Itu tadi. Karena itu tadi tuh mungkin si Luton ini tuh mereka sendiri pun gak nyangka bisa tampil secepat itu di Premier League. Kayak pasti akan jadi cerita zero to hero lah kalau mereka bisa sesukses tim-tim lain di Premier League. Itu tadi kah bahasan kita soal Luton Town yang promosi ke Premier League. Jangan kemana-mana, tetap di Propaganda, program sepak bola. Untuk Mantap.